Halo semua, kembali kita bertemu lagi di dalam pembelajaran mesin. Kali ini kita akan belajar mengenai linear model. Apa yang kita bahas kali ini yaitu tentang pengantar linear model, kemudian merepresentasikan input atau data yang kita masukkan di dalam proses learning, kemudian mengenai klasifikasi linear, linear regression, logistic regression, dan nanti juga ada tentang machine learning dan data mining. Oke, bagian penting dari model linear yaitu model yang bentuknya adalah persamaan linear. Kemarin kita sudah belajar mengenai PLA atau Perceptron Learning Algorithm, yaitu sebuah algoritma untuk membagi dua buah data atau garis pembatas maupun hyperplane terbaik ini dilakukan dengan melakukan proses iterasi yang berulang kali untuk mengoreksi kesalahan yang dibuat pada garis saat ini. Jadi garis itu diupdate, ya, kemudian dia dihitung errornya atau error inputnya sehingga kita mendapatkan garis dengan error yang paling minimum. Nah, bagian penting dalam membangun model linear yaitu ada 3. Yang pertama adalah klasifikasi linear, kemudian regresi linear yang kemarin sudah kita bahas, dan regresi logistik. Di sini adalah contoh data dari handwritten digit recognition, ya. Jadi kita mencoba untuk melearning dari input data yaitu tulisan tangan seseorang. Nah, di sini modelnya masih angka ya. Data ini diambil dari tulisan tangan orang yang menuliskan postcode atau kode pos. Nah, ada banyak cara orang menuliskan angka 7. Ya kan, di sini bisa terlihat ada beberapa cara. Ya, ada beberapa pola, kemudian bagaimana menuliskan angka 3, 8, dan sebagainya. Nah, kita bisa membuatnya dalam input pixel, ya, di mana di sini kita bagi, misalnya di sini contohnya angka 8, ke dalam 16 kali 16 pixel bagian. Ya, jadi bagian ini adalah 16 kotak di bagian baris dan 16 kotak di bagian kolom, sehingga total kotaknya ini ada 256. Ya, di sini ada 256 kotak yang digunakan untuk menyatakan huruf 8. Nah, tentunya kalau kita menggunakan raw input atau input sebenarnya, ya, input data dengan pixel ini, maka kita butuh satu baris data untuk menuliskan angka 8 saja itu sebanyak 256 variabel. Dengan cara apa? Misal 1, 2, 3 sampai 6 ini kan kosong, berarti di situ adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. 0 untuk X1 sampai dengan X6. Kemudian yang terisi itu adalah X7, 1. Kemudian X8 juga terisi 1. X9 terisi ya, 7, 8, 9, 10, 11 terisi. Nah, kemudian 0 lagi. Nah, sepanjang 256 pixel. Itu kalau kita menggunakan 16 kali 16. Ya, bisa dibayangkan betapa besar data yang kita inputkan hanya untuk menuliskan angka 8. Di sini ada banyak sekali angka yang harus kita nyatakan di dalam input datanya. Nah, cara yang sederhana dalam mengekstraksi informasi yang ada di dalam tulisan tadi, ya, tulisan tangan tadi, adalah dengan kita mencari variabel yang bisa menjelaskan masing-masing data dengan variabel yang lebih singkat. Misalnya di sini adalah intensitas dan simetri. Maka di sini kita hanya butuh 2 variabel saja. Nah, intensitas artinya adalah berapa persen dari keseluruhan 256 pixel ini yang ada nilainya atau muncul muncul angka hitam ini. Nah, misal di angka 8 ini ada sekitar 30% kotak-kotak yang terisi warna hitam, maka di situ intensitas kita adalah 30% sebagai X1. X2-nya adalah simetri, yaitu apabila huruf itu simetri, maka kita nyatakan sebagai berapa persen simetrisnya. Ya, angka 8 ini harusnya simetri.
Ya, tapi kalau kita lihat di situ masih agak kurang ya kesimetrisannya, mungkin di sini adalah sekitar 80%. Ya. Jadi kita tidak lagi menuliskan dalam pixel 256 variabel tadi, di mana yang hitam dikasih 1 dan yang putih dikasih 0, tapi kita menyatakan di dalam 2 variabel saja, yaitu intensitas atau berapa banyak warna hitam di dalam 256 pixel itu yang dipakai ya, dan apakah itu simetri atau tidak, berapa persen kesimetrisan angka tersebut. Ya tentu saja kalau misalnya angkanya 7 ya simetrisnya lebih kecil daripada angka 8 gitu. Nah, maka di sini untuk membuat model linear kita hanya butuh 3 bobot, yaitu W0, W1 dan W2. Bandingkan dengan pada saat kita memasukkan input data raw tadi berupa pixel 256, maka kita harus cari bobot sebanyak 257. Oke, nah ini contoh bagaimana ya beberapa angka itu dinyatakan di dalam variabel intensitas dan simetri tadi. X0 di sini itu adalah sebagai variabel bantu ya. Karena pada saat kita memodelkan linear kita biasanya pakai B0 atau pada regresi kemarin disebut A atau disebut sebagai intercept. Nah, maka untuk menduga itu ya menduga titik awal itu, maka di sini dikasih X0. Biasanya kita menambahkan vektor 1 di awal data. Ya. Nah, contoh misalnya angka 1. Nah, angka 1 posisinya di sini nih. Nah, ini seperti garis bilangan ya. X1-nya adalah intensitas dan X2-nya adalah simetri. Ya, angka 1 simetrisnya tinggi, intensitasnya sedang ya di garis ini. Berarti X-nya kan ada di tengah-tengah. Nah, dibandingkan dengan angka 5, di sini simetrisnya rendah ya, X2-nya rendah, lebih kecil. Ya, X2-nya lebih kecil, sedangkan intensitasnya lebih banyak ya. Ke kanan itu lebih besar, ke atas lebih besar. Ya, ke bawah lebih kecil, ke kiri lebih kecil, seperti itu. Jadi ini adalah contoh kita menyatakan data di dalam scatter plot. Di sini yang dicontohkan hanya 6 angka ya, padahal di sini ada titik-titiknya banyak sekali. Dan dia dinyatakan sebagai warna biru ya di situ untuk kita melearning bagaimana mengenali angka 1 dan merah untuk melearning bagaimana mengenali angka 5. Walaupun di sini ada data yang tidak sempurna penulisan 5-nya seperti itu. Nah, klasifikasi linear yang sudah kita pelajari kemarin adalah PLA atau Perceptron Learning Algorithm. Pengembangannya disebut sebagai pocket algorithm. Nah, di algoritma pocket ini ada langkah tambahan ya dari PLA sehingga modelnya menjadi lebih baik. Ya, pseudocode-nya seperti itu, ya, ada 6 langkah. Nah, maka ini akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda antara pada saat kita pakai PLA murni dengan pakai yang pocket algorithm. Dengan 2 variabel tadi ya, X1-nya adalah intensitas dan X2-nya adalah simetri dengan data yang sama. Kalau kita pakai PLA, maka garisnya di sini, ya pembaginya di sini. Sedangkan kalau pakai pocket, ternyata dia membagi dengan lebih baik. Ya, kalau di PLA bisa dilihat bahwa garis yang dibentuk oleh PLA masih lebih banyak angka 1 yang dideteksi sebagai angka 5 ya dibandingkan dengan pocket algorithm. Nah, selain melihat tampilan datanya, kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan error input dan error outputnya ya, dari data yang dimasukkan. Ternyata pada saat kita menggunakan PLA, error input atau error yang terjadi pada data training itu lebih berfluktuasi. Begitu juga error output yang terjadi pada data testing yang digambarkan dengan warna ungu. Ya, errornya awalnya tinggi, ya kemudian rendah, ya kemudian tinggi lagi, rendah lagi, tinggi lagi, rendah lagi, tinggi lagi, sangat berfluktuasi. Di sini adalah n-nya. Nah, ternyata dengan pocket algorithm, dengan penyesuaian algoritma PLA tadi, error input dan error outputnya itu lebih stabil. Error yang terjadi di dalam proses training maupun proses testing itu lebih stabil. Ya, pada saat kita pakai di sini sekitar 100 data ya, maka dia errornya sudah lempeng saja ya. Dan terbukti di tampilan grafiknya juga lebih bagus pakai pocket daripada pakai PLA. Nah, kita kembali ke linear regression yang kemarin ya. Jadi linear regression itu kita pakai pasangan data.
X-nya bisa berupa banyak variabel ya. Di sini bisa berupa vektor. Kalau saya tuliskan tebal berarti seperti ini. Ya, artinya adalah vektor X di mana ada beberapa variabel independen di situ dan pasangannya adalah data Y atau yang mau diprediksi sebanyak n besar data. Nah, setiap X itu mengandung X0 ya, atau kita tambahkan vektor 1 tadi ya sebagai koordinat bias atau menduga B0-nya. Nah, kalau kita nyatakan sebagai matriks ya, data X ini seperti ini ya. Artinya data X ini nanti berisi vektor 1 ya sebagai X0. Kemudian nanti ada X1 atau variabel pertama, data pertama, variabel pertama, data kedua, dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita pakai multiple linear regression ya, di sini ada data lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menghitung pseudo inverse ya. Kemarin kan sudah dikasih tahu bahwa B atau vektor koefisien dari model regresi itu adalah dari X transpose X inverse dikali dengan X transpose Y. Nah, ini disebut sebagai pseudo inverse. Ya, X transpose X kemudian inverse, kemudian dikali X transpose itu namanya adalah pseudo inverse. Atau dilambangkan sebagai matriks X dengan tanda pedang ya. Itu namanya pseudo inverse. Nah, X transpose Y ya, ini X transpose pedang tadi ya. Ya, tanda pedang ini dikali Y itulah yang disebut dengan vektor koefisien atau di sini kita nyatakan sebagai W linear ya, bobot dari kata weik atau bobot. Ya, jadi koefisien regresi atau bobot dari model regresi linear itu adalah dari pseudo inverse dikali Y, yaitu apa? X transpose X inverse dikali X transpose kemudian dikali Y-nya. Oke, nah coba dilihat di sini, kalau kita pakai simple linear regression, maka di sini hanya ada data X dan Y saja. Ya, data X mempengaruhi data Y, X-nya tunggal, simple linear regression. Di situ akan membentuk sebuah garis regresi, yang mana ini disebut sebagai error. Ya, error data 1, error data 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita pakai multiple regression, misalnya di sini ada 2x-nya, ya, maka bentuknya bukan lagi garis regresinya, tapi berbentuk hyperplane, ya, berbentuk persegi. Kenapa? Karena sudah 2 dimensi, x-nya adalah ada x1 dan ada x2. Contohnya intensitas dan simetris tadi ya, untuk mempengaruhi apakah dia termasuk huruf A, B, C, atau dan seterusnya, ya. Oke, nah, kalau kita pakai model regresi, tadi kan kalau PLE lurus, gitu kan. Kalau pocket juga lurus agak ke bawah. Nah, kalau regresi dia bisa seperti ini garisnya. Ya, tentunya apakah ini lebih bagus daripada model PLE atau model pocket tadi? Ya, kita harus coba dengan menghitung error input dan error outputnya.